Tapi tolonglah, kita percaya sama Bapak karena Bapak bawa syariah, bilang halal. Itu uang kami, uang segitu-gitunya buat hidup kami, Pak. Bayangkan men, ada sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan mulia melindungi rakyat dari kejahatan keuangan. Namanya megah, punya kewenangan besar, anggarannya dari uang pajak rakyat. Lembaga itu bernama OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tapi hari ini men, jutaan rakyat Indonesia justru bertanya dengan nada marah dan kecewa. Sebenarnya OJK ini bekerja untuk siapa sih? Bekerja untuk rakyat atau bandit-bandit mafia keuangan? Setiap tahun, cerita rakyat selalu sama men. Ada investasi baru, aplikasi baru, platform baru, janjinya juga sama. Cuan cepat, untung konsisten, resiko kecil. Rakyat yang hidup pas-pasan tentunya tergoda. Karena siapa sih yang nggak mau hidupnya lebih baik men? Mereka setor uang nih, sedikit demi sedikit. Lalu makin besar sampai akhirnya uangnya hilang. Dan ketika rakyat menangis men, OJK datang belakangan sambil berkata, itu investasi ilegal. Cocok, gila nih OJK. Pertanyaannya men, sederhana tapi menyakitkan. Kalau itu ilegal, kenapa dibiarkan tumbuh anjir? Kenapa tidak dicegah dari awal oleh OJK? Paling tidaklah mengingatkan masyarakat untuk tidak tergoda dengan investasi bodong atau abal-abal nih dengan iming-iming kaya secara instan. Minimal kasih warning lah bahwasanya lembaga ini atau aplikasi ini atau apalah terserah itu tidak resmi, minimal kayak gitulah. Kita ambil contoh yang paling viral nih, Binomo dan Quotex. Platform ini tidak muncul satu malam men. Mereka beriklan besar-besaran, dipromosikan influencer, kontennya berseliweran di YouTube, TikTok, Instagram. Jutaan orang menonton, ribuan orang masuk. Uang mereka mengalir deras. Tapi di mana OJK saat itu? Kenapa tidak sejak awal ada peringatan keras? Kenapa rakyat dibiarkan belajar dengan cara paling mahal, yaitu kehilangan uangnya? Ketika kasus sudah meledak men, barulah OJK mengeluarkan jurus pamungkas nih dengan kata-kata platform ini tidak berizin di OJK. Kan tolol tuh. Kenapa baru ngomong sekarang gitu anjir? Terus rakyat tidak butuh klarifikasi setelah bangkrut, uangnya hilang. Rakyat butuh perlindungan sebelum tertipu. Wahai OJK, tolong dengarkan baik-baik ya. Fik, mau ikutan investasi gak? Investasi apaan nah? Ini gue lihat di grup WA, katanya 500.000 sebulan bisa dapat 5 juta. Nah itu lah investasi bodong gak sih? Masa iya nawarinya di chat mana return yang gak masuk akal? Belum selesai di situ men, muncul lagi nih ada seperti robot trading, Fahrenheit, DNA Pro, Evo Trade, dan berbagai nama lainnya. Modusnya rapi men, bahasanya canggih, dikemas seolah-olah teknologi masa depan. Banyak korban bukan orang bodoh. Mereka hanya percaya ya karena tidak ada peringatan keras dari otoritas OJK. Lagi-lagi men, setelah uang ratusan miliar raib, OJK baru bicara. Kan tolol tuh. Puncaknya yang paling menyakitkan adalah kasus Dana Syariah Indonesia nih, atau DSI. Iya, kasus Dana Syariah Indonesia bermula dari sebuah platform P2P lending berbasis syariah yang sejak awal tampil meyakinkan, berizin OJK, berawal label syariah, dan menjanjikan imbal hasil menarik dari pembiayaan properti. Dan tololnya bro, kasus di DSI ini dapat izin dari OJK. Padahal investasinya bodong. Ini jelas-jelas menipu rakyat. Malah diberi izin oleh OJK anjir. Selama beberapa tahun, ribuan orang menaruh dana mereka tanpa curiga. Hingga pertengahan 2025 kemarin, mulai muncul keluhan nih. Dana tidak bisa ditarik, imbal hasil macet, dan komunikasi perusahaan yang makin tidak jelas. Kondisi memburuk ketika kantor fisik disebut-sebut tutup.
layanan dialihkan sepenuhnya daring, dan OJK akhirnya menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Saat itulah publik sadar, men, ini bukan sekedar keterlambatan teknis, melainkan krisis serius dalam pengelolaan dana nasabah di lembaga DSI. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar, men. Ribuan lender terdampak dengan total dana yang tidak bisa dicairkan, ya diperkirakan mencapai 1,3 triliun. Wow, angka yang sangat fantastis. Ironisnya, men, dana yang disebut siap untuk pemulihan hanya puluhan miliar nih. Kan gila tuh. Jauh dari cukup untuk menutup kewajiban mengembalikan dana milik nasabah. Rekening DSI bahkan sempat diblokir PPATK, membuat nasib dana nasabah makin menggantung. Di sisi lain, banyak korban mempertanyakan mengapa pihak pengelola seolah-olah dibiarkan. Izin belum dicabut total, proses hukum berjalan lambat, dan yang dilakukan oleh regulator, men, masih sebatas sanksi administratif dan pengawasan doang, bukan tindakan tegas yang memberi kepastian keadilan bagi para korban nih. Kan tolol tuh. Kasus ini juga menyadarkan kita, men, tentang mengapa sih investasi bodong atau ya berisiko tinggi lah mudah memakan korban di Indonesia. Iming-iming imbal hasil besar, dibungkus label syariah, dan status berizin OJK membuat banyak orang lengah dan merasa aman. Rendahnya literasi keuangan, budaya ikut-ikutan, serta narasi uang bekerja tanpa penjelasan risiko yang jujur, membuat miliaran rupiah uang tabungan rakyat berpindah ke instrumen yang tak benar-benar dipahami. DSI menjadi contoh pahit, men. Legalitas bukan jaminan, kata syariah bukan tameng mutlak. Dan ketika sistem pengawasan serta kesadaran investor lemah, yang terjadi adalah tragedi finansial secara massal. Ini bukan investasi bodong abal-abal tanpa izin, men. Ini platform P2P lending sudah berizin OJK nih di SI. Kemana OJK sekarang? Dan tololnya lagi, ini juga berlabel syariah dan berada di bawah pengawasan OJK. Banyak rakyat percaya bukan karena iklan influencer, men, tapi karena satu hal, legal dan diawasi negara. Bahkan membawa embel-embel syariah yang seharusnya menjunjung tinggi amanah dan juga fondasi-fondasi keislaman anti riba. Apa yang terjadi? Ya, ribuan masyarakat tidak bisa menarik uangnya, dana macet, pokok tidak kembali, penarikan ditunda tanpa kejelasan, total dana yang menggantung nilainya triliunan rupiah, dan sampai hari ini banyak korban masih menunggu dengan harapan yang makin tipis, men, alias uang masyarakat puluhan miliar itu positif tidak akan kembali. Investasi akhirnya gagal bayar. Ayo Mbak, investasi neng opo sampean iki? Saya investasi di Dana Syariah mulai tahun 2023 sedang PT Dana Syariah PT Indonesia. Dana Syariah Ono tulisannya Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, wis serius banget ini. Mulai tahun 2023 2023 memasukkan uang berapa? kurang lebih 50 awalnya. Awalnya 50 juta, terus Normal masih ada imbal hasil, terus tahun 2024 dijanjikan imbal hasil berapa persen dari nilai investasi? 18% per tahun. 18%. Ini bukan bank ya, PT Dana Syariah ya. Tapi tolonglah, kita percaya sama Bapak karena Bapak bawa syariah, bilang halal. Itu uang kami, uang segitu-gitunya buat hidup kami, Pak. Tolong ketemuin kita, jangan cuma janji. Kita Sekarang pertanyaannya berubah menjadi lebih serius nih. Kalau yang berizin saja bisa gagal bayar dan menelantarkan rakyat, lalu apa arti pengawasan OJK? OJK sering berdalih mereka mulai memberi sanksi administratif, memanggil manajemen, memfasilitasi penyelesaian, tapi rakyat tidak hidup dari sanksi administratif. Rakyat hidup dari uang mereka sendiri, dan uang itu masih belum kembali. Inilah inti masalahnya, men. OJK terlalu reaktif, bukan preventif. OJK sibuk mencatat korban, bukan mencegah korban.
Sibuk merilis statistik penutupan, bukan memastikan penipuan tidak tumbuh sejak awal. Lebih parah lagi, men, tanggung jawab sering dilempar ke masyarakat nih oleh OJK dengan dalih literasi keuangan rendah. Jadi masyarakat ini lagi-lagi dibodoh-bodohi sama OJK. Harusnya OJK tuh ngasih pemahaman ke atau kasih warning atau apalah gitu kan. Rakyat bukan bodoh, men. Rakyat percaya karena negara bilang ini aman. Sedangkan di SJ memang benar-benar dapat izin dari OJK. Karena ada pengawasan, ya masyarakat percaya. Puluhan ribu laporan sudah masuk setiap tahun, kerugian mencapai triliunan rupiah. Di balik angka itu, ada orang tua yang kehilangan uang pensiun, ada keluarga yang menjual rumahnya, ada anak yang batal kuliah. Ini bukan sekedar kesalahan individu, men. Ini kegagalan sistemik. Negara seharusnya hadir sebelum terjadi, bukan setelahnya. Pengawasan seharusnya aktif, agresif, dan tegas. Bukan menunggu viral nih. Bukan menunggu korban berteriak. Bukan menunggu polisi bergerak. Kalau OJK hanya bisa berkata, kami sudah memblokir, kami sudah menghimbau, kami sudah memanggil, tapi korban terus berjatuhan, maka kritik keras ini wajar dari saya. Bahkan perlu, men. Karena semakin lama rakyat mulai merasa penipu lebih cepat dari pengawas. Iklan lebih kuat dari peringatan. Uang rakyat lebih rapuh daripada sistem pengawasan. Nah, menurut kalian, men, kira-kira OJK ini enaknya diapain ya? Coba deh tulis komentarnya.